Video ini dipersembahkan oleh Purwalenta, di mana kalian bisa belajar videografi, fotografi, desain, dan lain-lain. Download Purwalenta sekarang juga. Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Dan di episode kali ini kita akan belajar bikin video yang bokeh. Nah, topik ini tuh muncul dari teman-teman yang nanya gimana caranya bikin video bokeh. Mungkin memang sama sekali belum pernah bikin, atau mungkin baru beli kamera, atau ya memang sama sekali belum tahu aja. Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. By the way, topik yang akan kita bahas ini sebenarnya akan lebih ke videografi. Tapi buat kalian yang nyari untuk fotografi juga sebenarnya masih bisa diterapin kok. Tapi memang yang paling akan kita bahas adalah videografi, karena itu adalah bidang gua. Dan kalau misalnya kalian mau belajar tentang fotografi, kayaknya banyak yang lebih jago ya di luar sana. So, langsung aja kita bahas gimana caranya bikin video bokeh. Nah, untuk episode kali ini kita akan pakai lensa dari Sony, yaitu lensa terbarunya mereka, G Master f1.4 35 mili. Wow, ya nanti kalian akan tahu kenapa wow. Di video ini kita akan langsung bahas saja. Yang pertama, gunakan lensa dengan aperture yang besar. Nah, apa sih itu aperture? Nah, aperture ini adalah bukaan dalam sebuah lensa ya. Jadi ini fungsinya mirip jendela roller blind, yang gunanya adalah untuk menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera kalian, ke dalam sensor kamera kalian. Catatan kaki, kalau misalnya kalian mau setting aperture, itu setiap lensa beda-beda ya. Ada yang lewat kameranya langsung, jadi ini digital. Kalian puter aja salah satu scroll yang ada di kamera kalian. Atau yang kedua kayak gini, ini pakai aperturing. Jadi di lensanya sendiri bisa diputer-puter. Kalian bisa lihat tutorial di YouTube gimana cara setting aperture kalian. Linknya ada di description. Nah, untuk lebih jelasnya, gue taruh di description kalau kalian mau baca tentang aperture itu apa. Kalian bisa baca di sana. Tapi pada penerapannya, aperture ini akan menentukan seberapa blur, seberapa bokeh gambar kalian. Sekaligus di saat yang bersamaan itu juga menaikkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera kalian. Jadi kalau misalnya kalian syuting, kalian gedein aperture-nya itu bakalan terang banget. Otomatis kalian juga harus menurunkan ISO kalian. Nah, kalau dari hitung-hitungannya sendiri, makin besar f kalian, itu gambar kalian akan makin blur. Tapi ini yang salah persepsi itu gini, f itu kan f per kan, jadi tulisannya pasti f per 2,8, f per 1,8, f per 1,4. Jadi makin besar itu angkanya itu makin kecil. Kayak misalnya f per 1,4 dibanding dengan f per 2,8 gedean mana? Ayo gedean mana? Gedean 1,4, karena kan f dibagi 1,4 dibagi, kalau misalnya dibandingin dengan f dibagi 2,8 ya berarti gedean 1,4. So, kalau misalnya ada orang bilang F-nya digedein, artinya kalian harus tentuin di angka yang lebih kecil, kayak 1,4, 1,8 itu lebih kecil dari 2,8. Nah, sebenarnya kalau ngomongin teknis akan panjang banget ya, tapi gue akan langsung tunjukin aja dari gambar F4, terus F2,8, dan yang terakhir adalah F1,8. Bisa kelihatan kan hasilnya? Nah, bisa kelihatan f1,8 ini blurnya bagus banget, bokehnya bagus banget karena blur abis lah gitu. Tapi lensa yang saat ini kita pakai buat syuting ini adalah lensa dengan f1,4 dan hasilnya adalah seperti ini. Yap, bener banget. Lensa Sony yang kita pakai ini f-nya 1,4, which is ini blur banget, bokeh banget, parah. Nah, yang kedua adalah jarak lensa dengan objeknya. Nah, ini agak tricky ya. Jadi kalian bisa contohin, misalnya kalian arahin tangan kalian atau jari kalian ke arah mata gini. Makin dekat, kalian bisa lihat ya, makin dekat jarak objeknya, maka bokeh yang kalian dapatkan itu di backgroundnya itu makin banyak. Nah, sama halnya dengan si lensa ini. Makin dekat itu makin bagus bokehnya gitu. Intinya kalau kalian makin dekat dengan objeknya itu makin bagus gitu, dan makin jauh dengan backgroundnya. Oke, ini f1,4 dekat sama background. Ini menjauh dari dekat sama background. Menjauh. Oh iya, menjauh. Aku agak majuan dikit. Dekat sama objek tapi ya. Ah, betul. Tapi ingat ya,
kalau kalian deketin si jari ini sampai sampai deket banget, maka itu akan fokusnya akan hilang. Nah, ketika udah out of focus gini, itu artinya itu udah melampaui limit minimum focus distance-nya. Yang artinya ya ada jarak minimumnya. Nah, setiap lensa punya jarak minimumnya yang harus kalian ketahui. Nah, jarak minimum itu yang akan menentukan seberapa dekat kalian bisa ngambil dari objeknya tersebut. Nah, gue kasih contoh ketika gue menggunakan lensa 50 mm, artinya jarak gue itu harus sedekat 40-an senti. Nah, tapi ketika gue pakai yang 35 ini, yang f1,4, itu gue hanya butuh jarak 20 cm. Hasilnya gue bisa ngambil dengan jarak yang lebih dekat. Dan ini implementasinya kalau saat gue syuting kayak gini, gue bisa syuting dengan dekat banget. Dan kalau misalnya gue butuh teleprompter buat baca, itu nggak effort. Karena kalau syuting pakai 50 mili kan gue harus jauh banget tuh. Nah, itu baca prompternya itu capek banget gitu. Nah, implementasinya dengan jarak ini adalah salah satunya ruang yang kalian punya. Kalau misalnya kalian pakai 50 mili, kalian itu butuh ruang yang luas banget. Dan jarak antara kalian dengan kamera itu harus agak jauh biar hasilnya optimal. Kalau enggak nanti kelihatan cuman segini doang kan. Nah, tapi kalau pakai 35 mm ini, gue tuh bener-bener cuman butuh jarak yang dekat dan ruangan yang enggak luas-luas banget. Ini gue kasih gambaran. Jadi gue sambil record dari sini. Sekarang gue lagi ngomong kan. Nah, ini gue sambil rekam aja. Gue cuman butuh jarak segini nih. Tuh, deket banget. Kayak, wah itu berapa keramik? 3 keramik doang. Ya, dan ini butuh deket banget. Dan mic gue taruh di atas gini. Nah, jadi dengan lensa 35 mili ini, salah satu yang gue suka adalah ya gue bisa syuting dengan jarak yang lebih dekat dengan ruangan yang lebih sempit. Nah, lalu kita lompat ke yang ketiga. Ini adalah pilihan lensa. Nah, gue sarankan ketika kalian pengen punya gambar yang bokeh, kalian menggunakan prime lens. Wih, lensa mahal ya? Enggak, ini bukan soal lensa mahal. Prime lens ini adalah jenis lensa. Lensa yang biasanya focal length-nya itu terkunci di satu focal length aja. Ini biasa juga disebut dengan lensa fix. Ya, kalian bisa dapat jenis banyak banget yang kalian bisa dapatkan di marketplace. Nah, nggak usah bingung, karena contoh lensa ini tuh banyak. Ada yang tulisannya misalnya 35 mm. Nah, ada yang tulisannya 50 mm. Yang artinya lensa ini tuh cuman ada satu focal length aja. Nggak bisa di zoom ya bang? Udahlah, nggak usah nanya itu. Nggak bisa di zoom. Tapi ya itu tadi. Benefitnya adalah biasanya lensa prime lens ini atau lensa fix ini itu biasanya f-nya itu yang 1,8, 2,8 atau 1,4 bahkan gitu. Jadi biasanya kalian bisa dapetin FF atau aperture yang angkanya besar gitu. Nah, sebenarnya ya singkatnya 3 hal itu aja yang kalian butuhkan. Yang pertama itu yang berhubungan dengan f-nya atau aperture-nya. Makin besar si aperture tersebut, itu ya makin bokeh gambarnya. Tapi hati-hati banget nih, karena fokusnya itu akan susah banget ketika kalian menggunakan f yang 1,4 gitu ya. Dulu gue tuh kayak fokusnya harus di lock banget dan gue nggak boleh geser 1 senti pun gitu. Tapi sekarang kayak contohnya lensa G Master dari Sony ini tuh fokusnya, autofokusnya tuh keren banget nih contohnya. Jalan nggak? Jalan. Widih, untung. Tapi emang jalan sih, emang bagus banget. Nah, begitu kurang lebih. Jadi, ya kalau berurusan dengan aperture, makin tinggi aperture artinya lensa harus bertanggung jawab atas fokusnya. Dan gue merasa lensa G Master ini ya bertanggung jawab terhadap fokusnya gitu ya. Nah, yang kedua tadi kita berhubungan dengan jarak. Atau ini berhubungan banget kalau di lensa namanya focal length. So, tentukan focal length kalian. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan jarak ruangan kalian. Atau ya dimensi ruangan yang kalian mau pakai buat syuting. Nah, lalu yang ketiga adalah lensanya, pembelian lensanya. Ingat ya, kalian beli prime lens atau lensa fix. Nah, gue taruh di description link dari pembelian lensa, mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Nah, gue tulis di sana kelebihan dari setiap lensa ini dan ya kalian bisa beli sesuai dengan kamera kalian juga. Nah, pilih lensa itu tuh kayak pilih partner ya. Kalian bisa berpartner dengan beberapa partner. Tapi kalian tahu setiap partner itu tuh punya kekuatannya masing-masing. Kayak misalnya, partner ini jago coloring, partner ini jago 3D. Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kalian harus tentukan kalau saat syuting pengen pakai partner yang mana.
yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, terima kasih Sony yang udah minjemin lensa ini, jadi gue bisa bikin tutorial how to make a bokeh video. Oke, thank you for watching and always out of the box.